Assalamualaikum. Hari ini kita akan membahas tentang kecepatan matematika kelas 5 ya. Nah, rumus kecepatan itu dapat digambarkan gambar segitiga seperti ini, yaitu JKW. Nah, J ini itu jarak, kalau K itu kecepatan, dan W itu waktu. Nah, jika ada tanda seperti ini bisa dikatakan dibagi, dan K dengan W itu bisa ditandakan dengan kali. Setelah itu J rumusnya bagaimana? Nah, jika kita J berarti ini kita tidak lihat, ditutup, berarti tinggal apa? Tinggal K dan W. Nah, K dan W ini tandanya kan kali, jadi J sama dengan K kali W. Selanjutnya adalah mencari K. Nah, K itu di sini. Tinggal apa? Tinggal J dan W. J dan W itu kan per. Nah, maka K sama dengan J dibagi W. Selanjutnya, rumus yang ketiga itu kita mencari W. W itu waktu. Nah, tinggal apa? Tinggal J dan K. Berarti tandanya adalah per. Jadi W sama dengan J dibagi K. Seperti itu. Jadi kita tinggal menggambar satu gambar ini segitiga, lalu bisa menerapkan ke rumus yang lainnya. Nah, agar lebih jelas lagi, ini kasih contohnya. Jarak antara dua kota adalah 175 km dan bisa ditempuh dengan sepeda motor selama 30 jam. Maka kecepatan sepeda motor dalam menempuh perjalanan adalah titik-titik kilometer. Nah, biar lebih mudah ditulis, diketahui dan ditanya. Diketahuinya apa di sini? Diketahuinya ada jarak. Nah, ini. Jaraknya itu tadi adalah 175 km. Nah, bisa ditempuh selama. Nah, selama ini menunjukkan waktu. Lalu maka kecepatan sepeda motor itu, nah ini yang ditanya. Tanyanya adalah kecepatan. Nah, ini waktu sama dengan 35 jam tadi. Ditanya adalah kecepatan, jawab. Lalu kita menerapkan rumusnya. Rumusnya mencari kecepatan itu di sini ya. Tadi kecepatan kan ini, tanyanya kan per, jadi J jarak dibagi dengan waktu. Kita masukkan rumusnya, K sama dengan J jarak dibagi dengan waktu. Jaraknya 175, lalu dibagi dengan 35. Nah, di sini 175 dibagi 35 itu bawah dibagi 35 dapat 1, atau dibagi 35 dapat 5. Jadi jawabannya ada 5 km per jam untuk soal nomor 1. Lalu selanjutnya soal nomor 2. Jarak antara kota asri dengan kota bersih adalah 90 km. Pak Poniran berangkat dari kota asri dengan mobilnya pada pukul 8.30 dan sampai di kota bersih pada pukul 10. Maka berapa kecepatan rata-rata mobil yang dikendarai Pak Poniran adalah titik-titik kilometer per jam. Nah, diketahuinya apa di sini? Diketahuinya di sini adalah jarak. Nah, ini jarak kota asri dengan B adalah 90 km. Lalu diketahui apa? Ada diketahui dengan waktu. Nah, waktunya 1,5 jam. Nah, 1,5 jam dari mana? Ini dari 8.30 sampai 10. Jadi kita orek-orek ya. Coret-coret dulu. Nah, bisa 1,5 jam bagaimana? Karena dalam 1 jam itu sama dengan 60 menit. Maka 0,0 sama dengan 0 dibagi 0, 0 dikurangi 0, 0. Lalu ini 0 dikurangi 3 kan tidak bisa. Minta depannya ini
yang depan dikurangi 1, yang belakang itu dapatnya 6. 6 ini asalnya dari 60 ini ya. Bukan 10 lagi tapi 6 ini. Nah, 6 dikurangi 3 itu 3, 9 kurangi 8 itu 1. Berarti 1 jam 30 menit, bisa dikatakan 1,5 jam. Nah, untuk jam itu apabila 0 dikurangi tidak bisa, itu dapatnya 6. Karena 1 jam itu sama dengan 30 menit. Nah, sekarang kita masukkan rumusnya. Yang ditanya adalah kecepatan. Ya, rumusnya di sini ya. Ini kecepatan berarti adanya J dan W, berarti per. Kita masukkan yaitu K sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Nah, jarak di sini adalah 90 km. Di sini adalah 1,5. Untuk menghilangkan koma di sini, kita bisa mengalihkan semuanya itu kali dengan 10. Biar menghilangkan koma. Kan di belakang koma hanya ada satu angka, kali 10 nanti komanya akan hilang. Berarti 9 dikali 10 itu dapatnya 900 per 1,5 dikali 10 itu 15. Nah, kemudian 900 dibagi 15 itu dapat 15 ya. Ini dapat 60. Jadi jawabannya adalah 60 km per jam. Untuk jawaban nomor 2. Udah selesai. Soal yang ketiga, sebuah sepeda motor melaju dengan kecepatan 120 km per jam selama 15 menit. Maka jarak yang ditempuh sepeda motor tersebut adalah titik-titik kilometer. Nah, berarti yang diketahui di sini adalah kecepatan 120 km per jam, waktunya 15 menit. Yang ditanya adalah jaraknya. Ya, kita tulis dulu agar tidak salah. Untuk waktunya, karena di sini ini adalah jam dan di sini ini adalah menit, maka kita ubah dulu menit ini menjadi jam. Nah, karena dalam 1 jam tadi adalah 60 menit ya, 1 jam itu 60 menit. Nah, maka 15-nya itu adalah per 60. Kita sederhanakan. Ini kalau dibagi 15 dapat 1, ini dibagi 15 dapat 4. Berarti ini 1/4 jam. Waktunya adalah 1/4 atau 1/4 jam. Lalu kita masukkan rumusnya. Rumusnya tadi kita mencari jarak itu di sini. Berarti itu K kali W. Jarak sama dengan K kali W. K-nya itu kecepatan 120 kali 1/4. Ini artinya kalau secara jelasnya ya biar tidak keliru. Sebenarnya ini adalah 120 kali 1 nanti dibagi 4. Biar tidak keliru. Ini bisa diartikan 120 itu per 1. 1/4. Nah, atas kali atas. 120 kali 1 itu 120. Dibagi 1 kali 4 itu 4. Lalu kita sederhanakan. 120 dibagi 4 ya. Kalau ini dibagi 4 dibagi 4 1, ini dibagi 4 itu 30. Nah, jaraknya berarti 30 km. Selesai. Agar kalian lebih memahami lagi, Bu ini punya soal latihan untuk kalian ya. Yang pertama, seorang pelari menempuh jarak 180 km dengan waktu 9 jam. Maka kecepatan rata-rata pelari tersebut
berlari adalah titik-titik kilometer per jam. Yang kedua, sebuah sepeda motor melaju dengan kecepatan 80 km per jam selama 15 menit. Maka jarak yang ditempuh sepeda motor tersebut adalah titik-titik kilometer. Yang ketiga, jarak antara kota A dan B adalah 180 km dan bisa ditempuh dengan sepeda motor selama 80 jam. Berapa kecepatannya? Yang keempat, jarak antara kota A dengan kota B adalah 140 km. Pak Azam berangkat dari kota A dengan mobilnya pada pukul 10 dan sampai di kota B pada pukul 12. Maka, berapa kecepatan rata-rata mobil yang dikendarai Pak Azam? Adalah titik-titik kilometer per jam. Nah, di sini mudah sekali, nanti ditulis diketahui dulu apa, lalu ditanya, lalu baru dijawab dengan menerapkan rumusnya segitiga JKW tadi, Jokowi tadi ya. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.